Baik, sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kali ini kita mulai. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, apa pada pagi yang cerah ini pembelajaran sudah bisa dimulai? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai selalu beriman kepada selalu bersama malaikat dalam keseharian. Sudah bisa dilihatkan pada layar masing-masing? Sudah. Alhamdulillah. Untuk absensi akan Ibu bagi ketika pertengahan pembelajaran, karena takutnya nanti kalau di awal pembelajaran nanti ikut di awal saja, tidak ikut di pertengahan dan di akhir. Sebelum memulai pembelajaran, sebelum masuk kepada topik pembelajaran, seperti biasa di sini Ibu akan menunjuk salah satu perwakilan dari kelas untuk membacakan ayat suci Al-Quran yang sudah ada pada layar ya. Ibu tunjuk ya kepada saudara Fajar. Silakan dibaca ayat 285. Saudara Fajar. Saudara Fajar, silakan dibaca. Mungkin ada kendala ya. Saya tunjuk yang lain saja. Yang kelihatan wajahnya Mbak Ivanda, monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu inna wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم Shadaqallahu a'adzim. Terima kasih Mbak Yuvanda. Baik, yang akan kita bahas kali ini adalah selalu bersama malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sudah tahu apa belum malaikat itu, apa pengertian dari malaikat itu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Kok pada semua ini mic-nya dimatikan semua? Ayo, siapa yang tahu makna malaikat? Arti malaikat itu apa? salah satu ciptaan Allah yang taat kepada Allah. Ya, pintar sekali Mbak Ivanda. Ayo yang lain juga ikut aktif ya dalam pembelajaran kali ini ya. Malaikat itu benar kata Mbak Ivanda, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat yang diciptakan dari cahaya. Nah, malaikat itu merupakan ciptaan Allah yang paling bertakwa dan maksudnya itu tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan jin ataupun manusia yang memiliki hawa nafsu. Nah, pada pembelajaran selalu bersama malaikat dalam kehidupan sehari-hari, kita akan membahas 5 subbab. Yang pertama yaitu iman kepada malaikat Allah. Yang kedua yaitu perbedaan antara malaikat dan manusia. Yang ketiga yaitu tanda-tanda iman kepada malaikat. Yang keempat yaitu bagaimana perilaku manusia yang beriman kepada malaikat, dan yang kelima yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Nah, langsung saja kita pada poin yang pertama yaitu iman kepada malaikat. Yang pertama, iman kepada malaikat itu memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu mengimani wujud dan penciptaannya. Nah, maksud dari penciptaan malaikat ini, malaikat itu diciptakan dari apa dan bagaimana? Kan sudah Ibu tadi sudah singgung sedikit bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Pernyataan itu muncul dari salah satu hadis seperti berikut ini. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqal malaikati min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan manusia atau Adam diciptakan dari sesuatu yang sudah disebutkan ciri-cirinya kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sana sudah dijelaskan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Mengenai bagaimana wujud dari malaikat itu sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Fatir pada ayat 1. Di sana sudah dijelaskan bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk sebagai utusan dari Allah
dan Allah memberikan sayap ada 2, 3, dan 4. Maksudnya sayap di sini bukan seperti burung-burung ya. Maksudnya sayap di sini yaitu Allah menciptakan malaikat dengan kekuatan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Contohnya saja seperti ketika malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat itu hanya membutuhkan waktu 1 hari. Sedangkan jika manusia biasa, diibaratkan sebagai manusia biasa, itu membutuhkan waktu 5.000 tahun. Yang kedua yaitu mengimani semua malaikat. Malaikat tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah malaikat itu sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlah malaikat itu sendiri. Malaikat itu banyak sekali, ada ribuan, bahkan jutaan. Hal tersebut dapat kita ketahui dalam Quran surat Anfal pada ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati mudrifin, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu memohon pertolongan kepada astagfirullahaladzim, maaf ya Nana, yang artinya idza tastaghithuna, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan Rabbakum kepada Tuhanmu, fastajaba lakum, lalu diperkenankan bagimu, anni, sesungguhnya, mumiddukum, aku mendatangkan bala bantuan kepadamu bi alfi minal malaikati mudrifin, 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi artinya itu, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan bagimu, sungguh Allah akan datangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Yang ketiga yaitu mengimani. Jadi mohon maaf ya. Jadi yang kedua itu mengimani semua malaikat. Jadi malaikat itu ada banyak sekali. Namun yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Dan kita harus mengimani itu kita harus mengimani dan tahu tugas-tugas dari masing-masing malaikat tersebut. Ada 10, apa saja Bu Guru? Yang pertama ada Jibril. Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu. Contohnya saja ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah atau larangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, itu yang menyampaikan adalah lewat perantara malaikat Jibril. Yang kedua yaitu Mikail. Mikail bertugas membagi rezeki. Tidak hanya kepada manusia, namun kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Yang ketiga yaitu Israel, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, bukan hanya nyawa manusia ya. Yang keempat yaitu malaikat Israfil, yaitu malaikat yang meniup sangkakala. Nah, sangkakala ini hanya ditiupkan 2 kali. Yang pertama yaitu ketika Yaumul Qiyamah, dan yang kedua yaitu pada hari kebangkitan. Yang kelima yaitu malaikat Raqib, yaitu malaikat yang mencatat segala tindakan niat kita yang baik-baik. Jadi mencatat segala sesuatu yang baik yang dilakukan oleh manusia. Lalu ada malaikat Atid, yaitu malaikat yang bertugas mencatat perbuatan kita yang
negatif atau salah. Yang selanjutnya yaitu malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir yaitu malaikat yang menanyakan ketika kita berada di alam kubur. Jadi ketika kita berada di alam kubur, yang pertama kita temui adalah malaikat mungkar dan nakir. Yang selanjutnya adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang menjaga pintu surga. Yang terakhir yaitu malaikat Malik, yaitu malaikat yang bertugas mencatat malaikat Malik yaitu malaikat yang menjaga di pintu neraka. Itu sudah Ibu gabungkan ya dengan pada poin yang keempat ini yaitu mengimani tugas. Jadi sudah Ibu jelaskan mengenai tugas-tugas malaikat. Lalu Ibu akan masuk kepada poin unsur yang selanjutnya yaitu mengimani sifat malaikat. Mengimani sifat malaikat itu sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 26 mengenai sifat dari malaikat. Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanah bal ibadum mukramin, yang artinya waqalu, dan mereka berkata, attakhadar rahman waladan subhana, Tuhan yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak, maha suci Allah. Bal ibadu, sebagaimana sebenarnya mereka atau malaikat adalah hamba-hamba yang mulia. Jadi artinya yaitu mereka berkata Tuhan yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak, maha suci dia, sebagaimana di mereka sebenarnya, astagfirullahaladzim, mohon maaf anak-anak, sebenarnya mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang mulia. Jadi sudah Allah jelaskan pada ayat tersebut bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Mulia karena apa? Karena malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah membantah perintah-perintah Allah. Jika diperintahkan untuk bersujud, maka dia akan bersujud dari penciptaannya sampai akhir hayatnya. Nah, yang poin kedua, kita akan memasuki poin kedua, yaitu membahas mengenai perbedaan antara manusia dan malaikat. Perbedaan manusia dan malaikat, maksudnya, malaikat dan manusia itu sangat jauh berbeda. Kenapa? Dari proses penciptaannya sudah berbeda, dari sifat-sifatnya sudah berbeda, dari kedudukan dan keberadaannya pun juga berbeda. Karena malaikat adalah makhluk dari alam gaib yang diciptakan dari cahaya yang tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan manusia diciptakan dari tanah liat dan ada di alam nyata, maksudnya alam dunia yang memiliki hawa nafsu. Hal ini sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Hijr ayat 26, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hamim masnun, yang artinya walaqad, dan sesungguhnya, khalaqal insanu, kami telah menciptakan manusia, min shalsalin, dari tanah liat yang kering, min hamamim masnun, dari lumpur hitam yang dibentuk. Jadi dari situ sudah dapat kita lihat bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, dan malaikat tadi sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu bacakan juga, diciptakan dari cahaya. Nah,
mengenai sifat-sifat manusia dan malaikat. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa manusia memiliki hawa nafsu, memiliki perasaan, memiliki akal, sehingga dengan nafsu dia akan memiliki keinginan untuk makan dan minum, untuk menyukai orang lain, dan ingin menikah, memiliki akal sehingga dapat berpikir dengan akalnya, memiliki perasaan sehingga dia akan merasakan rasa sedih, senang, dan manusia pun memiliki fase perubahan dari masa kecil, kemudian bertumbuh ke dewasa dan tua. Sedangkan malaikat tidak, malaikat berbeda dengan manusia. Dan malaikat itu tidak memiliki panca indera, bukan laki-laki dan perempuan. Kalau manusia kan memiliki jenis kelamin ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau malaikat tidak memiliki nafsu, lalu tidak memiliki perasaan, dan tidak memiliki rasa lapar dan haus, karena tidak memiliki nafsu. Yang ketiga yaitu kedudukan dan keberadaan. Adapun kedudukan dan keberadaan malaikat di bumi yaitu sebagai mencatat amal manusia. Apakah manusia itu berbuat baik ataukah berbuat buruk, mencabut nyawa manusia. Jadi malaikat di dunia ini melaksanakan tugasnya sesuai tupoksinya yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Sedangkan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Hal itu sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 30. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan mengenai tanda-tanda iman kepada malaikat. Bagaimana sih tanda-tanda iman kepada malaikat? Tanda-tanda iman kepada malaikat itu ada beberapa. Yang pertama, ada 4 ya anak-anak. Yang pertama yaitu menaati Allah dan Rasul-Nya. Mengimani malaikat berarti seseorang sudah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Berarti pula meyakini bahwa malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu dengan jujur kepada, contohnya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita harus jujur dalam hidup, sekalipun tidak ada orang yang senantiasa mengawasi. Maksudnya tidak ada yang tahu. Kalau makhluk kan tidak ada yang tahu. Satu sama lain kan tidak ada yang tahu. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat atas perintah dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Perilaku syirik merupakan salah satu bentuk perilaku yang senantiasa dihembuskan oleh setan agar manusia berpaling dari jalan yang benar dan meyakini bahwa dan berpaling dari jalan Allah. Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta yang maha kuasa, merupakan tanda iman kepada malaikat. Yang ketiga yaitu ada mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran merupakan salah satu wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita ingin mengetahui kebenaran yang sebenarnya, maka kita harus selalu membaca ayat suci Al-Quran dan mengkajinya secara seksama. Yang terakhir yaitu melaksanakan syariat Islam. Tanggung jawab orang Muslim dalam melaksanakan syariat Islam.
melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan syariat Islam merupakan bukti orang yang beriman kepada malaikat. Karena apa? Karena malaikat selalu mengawasi perbuatan kita. Seperti itu. Pada poin selanjutnya, yaitu poin ketiga, mengenai perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Seperti apa sih, Bu, orang yang beriman kepada malaikat, sikapnya dan perilakunya? Sikap dan perilaku orang yang selalu beriman kepada malaikat itu ada 3. Yang pertama, selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Itu sudah dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 11, yang di sana intinya, jika kita beriman kepada malaikat, kita harus berhati-hati dalam bersikap atau mawas diri. Yang kedua yaitu kita selalu berbuat positif. Karena apa? Karena malaikat itu selalu mencatat, malaikat raqib dan atid selalu mencatat perbuatan-perbuatan kita. Dan nantinya akan dihitung pada hari hisab atau yaumul hisab. Apakah nanti timbangan atau amal baik kita yang lebih berat ataukah sebaliknya. Yang ketiga yaitu perilaku menghias diri dengan akhlak mulia. Buah dari iman dan Islam yang benar adalah dimilikinya oleh seorang individu, yaitu akhlak karimah. Berakhlak mulia berarti orang itu akan menerapkan perilaku yang baik seperti jujur, disiplin, tanggung jawab. Jadi kalau waktunya sholat ya disiplin, harus sholat, tanggung jawab atas apa yang sudah Allah perintahkan kepada dia. Lalu kita akan membahas mengenai hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah yang dapat kita peroleh ketika kita beriman kepada malaikat, salah satunya adalah dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu, Bu? Karena kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa. Seperti ia bisa melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu 1 hari saja. Itu kan kalau manusia kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, dari situ kita dapat mengetahui keagungan Allah. Makhluknya saja sudah luar biasa, apalagi penciptanya. Lalu yang selanjutnya yaitu melahirkan rasa syukur. Kok bisa melahirkan rasa syukur, Bu? Karena Allah sudah mengutus para malaikat untuk apa namanya? Untuk selalu mengawasi kita. Yang selanjutnya yaitu tumbuh rasa cinta kepada malaikat disebabkan ketaatan yang dimiliki oleh malaikat. Yang selanjutnya yaitu terhindar dari perilaku yang percaya kepada tahyul. Dan yang selanjutnya yaitu menimbulkan perilaku yang istiqomah. Kenapa istiqomah, Bu? Karena ketika kita percaya kepada malaikat, ketika kita akan melalaikan perintah Allah, maka kita akan malu. Oh iya, ada malaikat yang sudah mengawasi. Malu wes sholat saja seperti itu. Jadi istiqomah itu akan terus terpupuk dari rasa seperti itu. Yang terakhir yaitu melahirkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab untuk melakukan kebaikan. Karena dari sikap-sikap tersebut maka akan muncullah sikap teliti, di mana kita akan mengetahui di mana hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, itu tadi
penjelasan dari Bu Guru. Apabila ada yang ditanyakan, Bu Guru persilahkan. Halo, apa tidak ada yang bertanya? Tidak, Bu. Untuk absennya akan Ibu share di kolom chat ya. Sebentar saya sebentar ya, anak-anak. Oh, ternyata ada kendala. Nanti akan Ibu share di grup ya untuk absen dan juga untuk tes yang akan Ibu berikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja dari Bu Guru. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sukti. Dan yang Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jadi tolong dilakukan. Mari nih aku yang jember. Baik, saya kira itu terima kasih. Mungkin dilanjutkan kepada Ibu Guru yang lain atau Bapak Guru yang lain. Baik, Bapak. Kita keluar dulu nih ya. Iya, Pak. Siapa setelah ini Bu Susi? Sebentar lagi Bu Dela, Bapak. Ya, oke kita keluar dulu ya. Baik, Bapak. Rek, piye mateni? Gimana? Gimana Bu? Monggo Bapak keluar dulu, mboten tidak apa-apa. Ya, saya keluar dulu ya. Nggih, Bapak.